Salah satu tanda negeri kita berjalan dengan baik adalah dua polisi yang didakwa dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI divonis bebas. Alhamdulillah, FPI sudah menjadi organisasi terlarang seperti PKI dan HTI. Kemudian MUI semakin kehilangan pekerjaan setelah pengurusan label halal diambil alih Kementerian Agama, kini ngurusin status janda Ayu Ting-Ting dan tayangannya di televisi. MUI semakin terlihat anfaedah. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, minggu lalu kita disuguhkan rangkaian kejadian yang menandakan negeri ini terus berjalan dengan baik. Acara MotoGP yang sukses, yang membanggakan Indonesia, yang membangkitkan perekonomian dan pariwisata Indonesia. Apalagi Presiden Jokowi terjun langsung dengan konsisten memakai jaket The Group of 20 atau G20 yang ingin menunjukkan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan presidensi G20. G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Forum G20 terdiri dari 20 negara, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Setelah sukses melewati pandemi COVID-19, maka Indonesia harus mengejar menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia melalui G20. Peristiwa lain yang menggembirakan adalah divonis bebasnya dua anggota polisi, Ibda Muhammad Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan, dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI pada Desember 2020. Yusmin dan Fikri diputus bebas memang sudah seharusnya. Bahkan sebenarnya mereka tidak layak diseret ke pengadilan karena mereka sedang menjalankan tugas negara melawan kelompok radikal yang melawan petugas polisi dengan senjata tajam dan senjata api. Asal muasal kasus ini karena kepungahan Rizik yang tidak mau menghadiri panggilan Polda Metro Jaya karena kasus pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian dia terbukti melalui pengadilan Rizik bersalah dan dihukum. Tak hanya itu, petugas polisi yang mengantar surat panggilan pun dihadang, dihalang-halangi, dan digeledah badannya. Kesombongan dan kecongkakan yang sangat nyata dari laskar FPI. Bukannya datang menjawab panggilan polisi, FPI malah mengancam akan mengepung Polda Metro Jaya dengan memutihkan. Karena kesombongan Rizik, kecongkakan laskar FPI, dan ancaman FPI itulah Polda Metro Jaya menerjunkan petugas untuk melakukan pengintaian dan pengawasan lapangan. Petugas polisi yang sedang melakukan tugas pengawasan itu diserang oleh laskar FPI dengan senjata tajam dan senjata api. Polisi tidak diam diri. Negara tidak boleh kalah melawan kelompok radikal. Balasan secara terukur dan tegas terpaksa diambil alih oleh petugas. 6 laskar FPI tewas di tempat. Fikri Ramadan dikeroyok, senjatanya direbut, nyawanya terancam. Pergumulan sengit terjadi seperti peristiwa di film-film detektif action.
tindakan Fikri Ramadan dan Muhammad Yusmin yang membela diri bisa dibenarkan baik oleh hukum agama dan hukum di Indonesia. Hukum agama yang menegaskan keabsahan upaya untuk membela diri, difa'an anin nafs, sebagaimana jihad fisik yang dilegalkan karena upaya untuk membela diri, defensif. Bahkan perang diperbolehkan dalam Islam yang disebut dengan jihad fisik bukan upaya untuk menyerang, tapi membela diri dan kehormatan diri. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj 39. Demikian pula menurut pasal 49 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Orang yang melakukan pembelaan diri tidak boleh dipidana. Ayat 1. Tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana. Apalagi petugas-petugas polisi yang saat itu sedang melakukan tugas negara yang terpaksa melakukan pembelaan diri karena diserang oleh Laskar FPI yang jelas melawan hukum karena menyerang petugas polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Dan FPI sudah diubarkan dan termasuk ormas terlarang seperti PKI dan HTI. Muhammad Yusmin dan Fikri Ramadan adalah muslim dan petugas polisi yang sedang menjalankan tugas dan amanat negara. Dengan divonis bebas, kita pun berharap agar kejaksaan tidak melakukan banding karena masih banyak kasus-kasus lain yang harusnya menjadi fokus kejaksaan, khususnya soal korupsi dan penipuan crazy rich yang jelas-jelas lebih nyata korbannya masyarakat umum. Berita lain yang menggelikan, ada pengurus MUI yang sibuk mengurusi status janda Ayu Ting Ting. Saya tidak tahu apa dia benar pengurus MUI kok tidak menunjukkan kualitas sebagai ulama, tapi seperti tukang gibah yang mengurus status seseorang. Bisa jadi karena pengurusan label halal yang sebelum ini menjadi proyek mutlak MUI, kini diambil alih oleh Kementerian Agama. Pengurus MUI itu seperti kurang kerjaan. Apalagi secara sentimen hanya fokus pada Ayu Ting Ting. Saya bukan penggemar Ayu Ting Ting, bukan pula penggemar acaranya di televisi. Tapi hanya sentimen pada sosok Ayu Ting Ting, apalagi pada status jandanya, bukan pada sosok-sosok lain atau pada acara-acara lain di televisi, kita patut bertanya-tanya. Apa yang mempermasalahkan itu sedang menyimpan kejulitan yang tersembunyi? Saya sebut yang mempermasalahkan seperti tukang gosip karena tidak adil dan salah sasaran. Kenapa yang dimasalahin adalah status janda Ayu Ting Ting, bukan pada substansi acara dia? Apa hanya Ayu Ting Ting yang layak disorot karena status janda dia? Kalau yang single-single yang lain apa tidak ada? Apa hanya acara Ayu Ting Ting yang bisa dipermasalahkan, tidak di acara-acara yang lain? Mengapa si pengurus MUI itu hanya mengomentari status janda Ayu Ting Ting? Bukan perempuan-perempuan lain yang masih single, yang kalau kita baca sekilas dari berita-berita seleb yang lebih norak dari Ayu Ting Ting. Mungkin si pengurus MUI itu tidak punya kemampuan sekaligus kecerdasan untuk meneliti semua tayangan seleb-seleb di televisi yang rata-rata norak, apalagi ditambah dengan acara gosip. Karena itu dia terlalu fokus pada status janda Ayu Ting Ting. Memang ada masalah apa dengan status janda? Pengurus MUI itu malah membawa pandangan tukang gosip dan nyinyir pada status janda yang umum ditemukan di masyarakat kita. Kalaupun tidak setuju dengan Ayu Ting Ting, tidak perlu membawa status janda dia, karena akan menyerang perempuan-perempuan yang hidup dalam status orang tua tunggal. Karena itu, founder komunitas Save Janda, Mutiara Pruhuman, memprotes pernyataan pengurus MUI itu dengan mengatakan,
Jika tidak bisa meringankan beban janda, jangan mempersulit atau menambah beban mereka. Ia pun mengajak semua pihak untuk berjuang bersama menghapus stigma negatif terhadap perempuan berstatus janda. Stigma negatif pada janda semakin memberatkan perempuan karena menurut komunitas Save Janda, 80% dari janda cerai merupakan penyintas kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Mereka menjadi korban kekerasan mantan pasangannya. Kemudian ditambah lagi korban stigma negatif lingkungan yang malah diperkuat oleh pengurus MUI itu. Kok bisa disebut menikmati dan memanfaatkan status jandanya? Apakah pengurus MUI yang juga perempuan itu merasa insecure? Kok bisa menyerang status janda perempuan lain? Pernyataan pengurus MUI itu yang mempermasalahkan status janda Ayu Ting Ting malah membuat MUI tampak semakin anfaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.